Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Sahabat UIR News, kembali berjumpa bersama saya Safriadi di ruang akademisi mendedah informasi. Nah, hari ini kita akan ngobas ya. Ngobas tuh ngobrol lepas bersama dua orang dekan di lingkungan Universitas Islam Riau. Kebetulan dua-duanya perempuan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Dekan. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini namanya Ibu Siti Zahra, Dekan Fakultas Pertanian. Kalau tidak salah Ibu terpilih pada tahun 2021 atau 2020 Bu? 2020. 2020 berarti sudah mau masuk 3 tahun Bu ya. Sampai 2025. 2024, 4 tahun ya Bu ya? 4 tahun. Gimana Bu rasanya Bu? Jadi dekan tuh lebih enak apa ngajar Bu? Lebih enak jadi dekan apa ngajar? Atau dua-duanya enak Bu ya? Payah jawabnya tuh. Payah menjawab. Tanggung jawabnya ya. Baik, ini yang kedua. Ibu Dr. Miranti Eka Putri, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum Bu Miranti. Waalaikumsalam Pak Sarah. Kelihatannya selalu lebih muda. Saya kira tadi Bu Miranti ini dekan paling muda di UIR. Ternyata masih ada dekan yang lebih muda lagi. Dr. Imam Riawan dari Fakultas Komunikasi. Nah, apa kabar Bu Miranti? Sehat. Sehat Bu ya. Pak Sab sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dekan, saya ingin Bu Miranti ceritalah gimana awal-awal menjadi dekan ini. Banyak tantangan, banyak cabaran atau suka dukanya lah terlebih dulu. Iya Pak Sab, karena posisi saya adalah melanjutkan perjuangan almarhum dekan sebelumnya, Ibu Dr. Sri Amnah. Dr. Sri Amnah yang meninggal dalam masa COVID ya? Iya. Oke. Kemudian ya melanjutkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Waktu itu Ibu Miranti wakil dekan 1 ya? Iya. Dan sebelum wakil dekan 1 menjadi ketua program studi. Iya Pak. Jauh tuh Bu, dari program studi wakil dekan 1 tiba-tiba jadi kan. Itu pernah kebayang nggak Bu, kalau dalam waktu yang tidak terlalu lama Bu Miranti bakal jadi dekan itu? Tidak terbayang, tapi inilah takdir Allah yang harus kita jalani ya Pak ya. Ya. Saya ingat waktu pelantikan Ibu Miranti itu agak menangis waktu ngeri sambutan saya. Itu kalau boleh tahu apa yang membuat, Wah nanti saya nangis lagi di sini Pak. yang membuat Ibu Miranti waktu itu menangis di hadapan Pak Rektor itu karena beban ini terasa berat atau perasaan sedang bersukaria atau seperti apa? Iya. Jadi waktu itu pernyataan sumpah sebagai dekan itu kan demi Allah ya Pak ya. Jadi menurut saya itu harus benar-benar dipikirkan. Jadi sesuatu yang tidak mudah karena memang saya menerimanya di pertengahan jalan. Melanjutkan sisa masa jabatannya. Ya. Baik. Ya. Oke. Bu Dr. Siti, mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana rencana pengembangan Fakultas Pertanian baik dari segi akademik maupun di luar akademis ya? Ya sesuai dengan visi UIR ya. Visi UIR menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Jadi tentulah Fakultas Pertanian UIN juga visi baru, juga menjadi fakultas berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Kemudian selama ini kan sekarang ketiga prodi yang ada di Fakultas Pertanian itu kan berakreditasi A. Sampai ke pasca 2000 enggak agroteknologi, agribisnis dan budidaya perairan. Ya. Enggak sampai ke itu ya. Kemudian tentu itu harus dipertahankan tuh. Ya. Semua berat tuh Pak ya. Berat itu. Memang kemarin dapat perpanjangan setahun untuk agribisnis dan budidaya perairan karena sampai 2022. Jadi
sudah diperpanjang setahun, tapi 6 bulan sudah itu harus diperpanjang berat sebenarnya. Kalau saya di antara dekan, mungkin tidak masuk direktur paling tua kali ya. Paling senior. Paling senior. Senior ya Pak ya? Kalau pandangan sebenarnya Pak. saya baru 47 tahun. Tapi apa Pak? Umur tua tapi Semangat muda. muda. Jadi sebenarnya kan ya karena kawan-kawan dukung lah ya. Sebenarnya saya tidak ada kepikiran juga awalnya karena ya berat lah itu. Mempertahankan apakah meningkatkan prodi yang 3 di antara 9 ya. Prodi yang paling berat di fakultas itu mempertahankan prodi ini, pertahanan prodinya akreditasinya itu ya Pak ya. Walaupun Akreditasi. sebelum ini kan saya wakil dekan 1. Sebelumnya pernah juga wakil dekan wakil direktur 1 ya. Ya. 2006 sampai 2014. Ya. Terus wakil dekan 1. Ya karena saya memang kalau akademik lah ya. Tapi itu melihat umur nih Pak. Tapi kan oke lah nanti dibantu Pak gitu Pak ya. Nah itulah jadi tanggung jawab. Kalau bilang senangnya nggak tahu lah saya ya. Yang penting tanggung jawabnya yang jelas. Kalau jadi pimpinan kan harus amanah, harus tauladan ya kan. Harus kita ya bisa mempertahankan itulah menurut saya harus kita siap. Bahkan Pak itu bisa unggul enggak Bu? Itulah nggak tahu lah Pak. Masih ada rencana untuk menambah program studi Bu? Kemarin ada teknologi hasil pertanian. Kan banyak sekarang apakah teknologi obat-obatan, industri gitu. Tapi dosennya masih kurang Pak. Masih kurang Bu ya, jadi kurang. Jadi belum. Kami ingin karena kayaknya peminatnya banyak untuk teknologi hasil pertanian ya. Yang kedua kan ruangan kita terbatas. Lab kita masih terbatas, SDM-nya masih terbatas, harus menambah yang lain. Jadi belum, tapi kami ingin lah. Jadi sekarang ya THP itu sekarang ada juga berkunjung sekarang teknologi hasil pertanian dari UNES tuh untuk menindaklanjuti MOE ya. Ada THP-nya. Jadi kami ingin Pak Ketut dekannya itu kan teknologi hasil pertanian. Sudah banyak juga hasil patennya katanya. UNES walaupun kita mungkin secara apa mungkin belum, ya. Tetapi teknologi hasil pertanian kita kan nggak punya Pak. Apalagi ingin membuka baru tapi belum kesampaian. Belum kesampaian. Baik. Bu Miranti, nah, FKIP ini kan termasuk fakultas yang cukup tua ya. Dan sekarang prodinya terbanyak loh FKIP. Kalau tidak salah saya 9 program studi ya Bu. Alhamdulillah tambah 1 lagi 10 Pak. ya? 10 Iya, ya. PPG Berarti Pak. dah tambah. Iya. Gimana Ibu Miranti mengelola ke-10 program studi ini sehingga FKIP memang menjadi ujung tombak dalam peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Riau ini? Baik Pak. Jadi melalui Senat FKIP UIR kami sudah menyepakati beberapa hal sampai 2041. 2041. Ya, tentunya dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang kami ikuti dari universitas. Dan tidak lepas dari visi UIR jadi World Class University. Jadi tahun 2020 sampai 2024 ini itu target FKIP adalah menjadi teaching faculty. Teaching faculty. Ya. Karena maksudnya apa tuh teaching faculty? Pusat. Menjadi pusat pengajaran. Ya, pendidikan. Kemudian alhamdulillah Pak berangsur semua mitra berdatangan ke FKIP UIR. Dan tahun 2023 Juni mitra-mitra dari 3 benua FKIP UIR akan hadir. Itu kalau yang tingkat internasional. Nasional orang bilang banyak kawan banyak rezeki Pak. Banyak kawan banyak rezeki. Yeah. Sedikit kawan sedikit rezeki. Jadi memang FKIP ini gencar untuk mencari teman. Teman sudah diperoleh, maka insya Allah akan hadir di 2023 untuk berkunjung, baik itu melalui asosiasi, melalui konsorsium dan lain-lain. Dan tentunya itu tidak hanya dalam konteks dosen, dalam konteks mahasiswa juga seperti itu. Ya. Saya ingat Bu Miranti, dulu Riau ini banyak
orang tua memfavoritkan anaknya untuk menjadi guru, dan mereka ingin anak-anak mereka itu lulusan dari FKIP, baik FKIP UIR maupun FKIP UNRI, memfavorit semua itu. Tapi belakangan dengan munculnya teknologi, munculnya fakultas-fakultas baru, minat untuk masuk FKIP tidak hanya di UIR tapi juga di fakultas di universitas lain makin berkurang. Ini kan tantangan juga bagi Bu Dekan. Bagaimana caranya agar FKIP Universitas Islam Riau ini bisa tetap eksis dan terdepan di Provinsi Riau? Baik Pak. Yang pertama kami membaca kebutuhan dunia dan kebutuhan Indonesia khususnya. Ada beberapa hal yang menjadi isu khususnya di dunia pendidikan dan sudah kami tindak lanjuti. Dan alhamdulillah FKIP UIR ini adalah nomor 2 dan satu-satunya universitas swasta yang sudah memiliki dan dikeluarkan SK-nya oleh kementerian untuk dipercaya mengelola guru sebagai tenaga ahli. Ya, jadi ada program studi pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru. Ya, sebelumnya UNRI Pak. UNRI ya. Ya, dan sekarang adalah UIR. Pangsa pasar ataupun kebutuhan guru di Indonesia itu akan terjadi dan sedang terjadi Pak. Jadi data dari kementerian akan banyak, mohon maaf, diistirahatkan ya. Guru-guru yang telah senior dan diganti dengan yang muda-muda. Ya, dengan catatan harus melalui keahlian selama setahun. Jadi nanti gelarnya itu Pak SPDGR. SPDGR ya. Nambah ya Bu. Nambah setahun. Dua huruf. Iya. Nah, jadi kalau dokter mungkin akan ada koasnya, Oh, nah, kalau di guru akan ada koas guru ya. Ada koas guru. Apa namanya itu kalau koas di bidang pendidikan itu? PPG Pak. PPG. Ya, program studi PPG inilah yang menjadi wadah anak-anak kita untuk terjun langsung nantinya dalam dunia pendidikan. Jadi otomatis kalau sudah dapat sertifikat ini Pak, profesi guru ini, maka akan dipercaya pemerintah untuk penempatannya di seluruh Indonesia. Ini luar biasa ini Bu Dekan. Dan nanti Pak, Januari kita sudah menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia. Artinya S1 kita yang FKIP juga harus bisa berkompetensi, berkompetensi untuk dengan memiliki kompetensi sehingga bisa berkompetisi dengan mahasiswa seluruh Indonesia untuk jebol ke PPG. Karena dibiayai oleh kementerian Pak, bukan mandiri. Baik. Nah sekarang saya ke Bu Siti. Alumni Fakultas Pertanian itu kan juga sudah banyak Bu ya. Iya. Dan mereka bekerja di berbagai bidang. Dulu saya ingat pertanian ini yang ngetop tuh perikanan Bu. Perikanan. Karena Riau ini kan potensial di bidang pertanian dan perikanan kan cukup tinggi. Dan peran para alumni Faperta itu luar biasa ya. Sekarang bagaimana Bu? Ibu melihat potensi pertanian khususnya perikanan dengan produk lulusan yang kita hasilkan di fakultas. Ya, sekarang kan Fakultas Pertanian itu sudah menghasilkan alumni sejak berdiri tahun 1977. Masih ingat angkanya kira-kira berapa? Kemarin kan milad tuh Pak, milad ke-45. Milad ke-45 ya. Sudah lebih kurang 3.000 alumni. 3.000 alumni. Memang yang paling banyak tuh dulu kan agronomi, budidaya pertanian, agronomi, sekarang agroteknologi. Di antara yang 3 prodi itu memang budidaya perairan, mungkin sekarang aquaculture lah ya. Memang mahasiswanya sedikit gitu dibandingkan yang lain.
Bapak bilang tadi dulu ya terkenal, tapi tetap mahasiswanya setahu saya sedikit. Apa sebabnya? Itulah Pak. Kayaknya yang masuk perikanan tuh katanya dari orang tua yang kurang mampu. Mungkin kalau ada beasiswa untuk di perikanan banyak juga. Saya enggak tahu pasti ya kenapa kok perikanan. Padahal kan daerah kita kemarin waktu saya ikut sensus pertanian di Bandung. Nah itu banyak yang menyarankan dari Kepulauan Riau supaya perikanannya kan menarik tuh Pak. Nah, apalagi untuk food security, kita kan ketahanan pangan, ya kan, termasuk bidang-bidang perikanan dalam pertanian secara luas. Kita kan mengenal beberapa kabupaten di provinsi ini yang potensi perikanannya luar biasa besar ya. Iya. Seperti Rokan Hilir, Kabupaten Kampar. Iya, saya kan kan dosen-dosen perikanan walaupun sedikit tapi senior ya Pak ya, Pak Iskandar, Pak Rosadi, Pak Gus Nimar ya. Pak Barunas, dengan visi yang baru tuh untuk pengembangan pembenihan ikan-ikan endemik yang sudah langka hilang. Kan di Riau adanya ikan selais, ikan tapah, kemudian patin kunyit ya kan. Kalau dimakan apalagi yang masak Ibu Dekan Masuk ikan gabus, saya nyarankan juga. Kadang-kadang visi kami di budidaya perairan itu kan ikan-ikan langka, tapi eksotik gitu ya. Menarik. Kadang-kadang mencari data di statistik kan agak sulit. Padahal kan Riau ini mempunyai beberapa tanaman langka dan ikan. Jadi visi budidaya perairan itu sebenarnya menarik. Ikan gabus memang ikan gabus ini kan albumin tinggi Pak. Mengapa luka? Tapi kan dia predator. Mungkin yang mau itu ikan tapah. Itu tadi saya bilang ikan selais yang ikon ya Riau. Kemudian patin kunyitnya itu. Sebenarnya menarik ya. Penelitian itu saya apalah untuk wirausaha saya rasa lebih baik dan banyak uang itu Pak dibandingkan nanam cabai. Yang baru di Kampar ikan kopi ada. Kopi ya. Kopi tahu tulang kan. Kan selama ini orang kan kenal ikan patin, ikan tapa kan. Tapi di Bengkalis kita udah susah juga mencari ikan terubuk tuh Bu. Ya terubuk. Tapi kalau itulah kalau Undri kan dia terubuk itu Pak. Jadi Uwir kan agak khas lah Pak gitu. Kalau di sini kan seperti itu kan lah. Kalau saya tanya ke di budidaya perairan ya, itulah ikan selais, pembenihan ikan selais gitu. Mudah-mudahan sebenarnya kan kalau kita agribisnis di bidang perikanan tuh lebih menguntungkan mungkin dari sayur tuh berapa ya. Tapi karena itulah kemarin budidaya perairan diganti dengan aquaculture supaya lebih keren. Kan kemarin pertanian ini dikira namanya ya agronomi kan kurang ini ya. Kami ganti dengan agroteknologi seluruh Indonesia ya. Sehingga mahasiswa banyak sosial ekonomi pertanian ganti dengan agribisnis ya. Tapi walaupun demikian Pak, budidaya perairan sekarang kan aksesinya ada. Mau di apa ya, tapi keunggul memang karena mahasiswa sedikit ya. Dan agak lama masa studi ya, itulah mungkin kena biaya ya. Jadi mudah-mudahan dapat banyak beasiswa disediakan. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan lah semangat segenap sivitas untuk tetap akreditasinya ya minimal A ya, kalau belum keunggul kan berat Pak. Nah sekarang kan tapi yang penting ikhtiar lah maksimal. Sekarang kan akreditasi sudah A, paling tidak di 5 program studi sudah A itu Bu ya. 3 dari 3 program studi itu kan semua udah A ya. Aspek kualitasnya kan tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan. Bagaimana Bu Dekan membawa Fakultas Pertanian itu supaya mereka memiliki kontribusi yang lebih besar lagi kepada masa depan pertanian di Provinsi Riau ini. Provinsi Riau ya. Ya itulah berdasarkan visi kami yang sama dengan UIR, suka berkelas dunia dan berdaya saing global, tetaplah berbasis iman dan takwa. Kami melakukan peningkatan pendidikan pengajaran yang berkualitas lah Pak, sehingga mahasiswa lulusannya bisa kompeten, bereputasi dan berdaya saing global. Kemudian terutama untuk melakukan riset-riset yang berkualitas, bermutu, tapi tetap berbasis kepada sumber daya lokal. Kita kan tahu kalau di Riau ini lahan khasnya kan lahan-lahan marginal. Baik lahan-lahan basah, rawa atau lahan kering karena tanah podzolik. Jadi mungkin khas yang lain-lain sama agroteknologi. Cuman khas kita memang gambut ada di Kalimantan, juga ada di selain Irian. Tapi kan
di Riau selain itu lahan kering. Jadi kita banyak di Sumatera lebih dari 50% Pak. Jadi kalau agroteknologi itu itulah kita tetap menggunakan sumber daya lokal tadi ikan-ikan endemik, kemudian lahan-lahan marginal, lahan kering, lahan basah, kemudian menggunakan perusahaan kan banyak limbah tuh Pak. Apakah tankos, apakah pelepah, apakah sekam padi ya berbasis lokal dengan pertanian organik dan sustainable agriculture-nya yang khas ya dibandingkan daerah lain. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Nah, balik ke Ibu Miranti. Dari 10 program studi, ini apakah ada program studi yang menjadi perhatian khusus untuk lebih mengangkat pamor FKIP ini? Umpama punya anak 10 Pak, maka 10-10-nya harus di-upgrade. Harus berjalan bersama-sama. Iya, harus bersama. Apa yang sekarang menjadi identifikasi dari FKIP untuk melihat problem sumber daya manusia di Provinsi Riau ini? Jika melihat, kalau ditanya mengenai proses, tentu yang harus diawali itu adalah persamaan pemikiran di dalam FKIP UIR sendiri. Iya. Jadi dari 148 dosen Pak, karena kami yang paling banyak dosennya se-UIR ini. Dan mungkin paling banyak mahasiswanya juga Bu ya? 7.000 Pak. 7.000 kan? Iya, 7.000 Paling banyak dosennya, paling banyak mahasiswanya, paling banyak program studinya. Karena prodi banyak. Paling banyak gitu ya. Jadi memang harus yang dilaksanakan itu adalah persamaan persepsi dengan membuka mindset. Alhamdulillah kami sudah bersama-sama dan mulai bergerak melihat potensi pendidikan yang ada di Riau ini luar biasa Pak. Tapi tentu harus ada beberapa gebrakan yang memang kami harus rencanakan. Apa sekarang gebrakan yang sedang Bu Dekan lakukan? Ada satu desa yang menjadi binaan kami, di mana perangkat desanya menemui pimpinan fakultas waktu itu dan menyampaikan bahwa memang pimpinan desa yang satu ini menurut kami pemikirannya baru. Iya. Boleh tahu desa mana itu Bu? 4 Balai Pak. 4 Balai. Pak Abdi. Kampar ya. Okay. Jadi beliau hadir dengan beberapa permintaan untuk memajukan masyarakatnya. Kami hadir dengan 9 prodi untuk ke sana. Ini pengabdian ya? Konteksnya Tridharma juga Tridharma, Pak. oke. Apa yang dikerjakan di sana Bu? Tadi saya menyatakan bahwa membuka pemikiran, konsep berpikir. Kami orang pendidikan bukan berarti kami tidak tahu dengan beberapa hal yang dianggap bidang ilmu lain, itu bukan ranah kami gitu ya Pak ya. Jadi ada contohnya kami punya pendidikan kimia. Iya. Nah, pendidikan kimia itu memiliki hasil-hasil penelitian yang memang diperlukan oleh desa tersebut. Salah satunya penjernihan air. Nah, maka kami hadir di sana melalui kompetensi bidang kami masing-masing yang sudah di-SK-kan dalam dekan, bergerak membantu mendampingi desa tersebut. Jadi hari ini masih berproses Pak. Jadi kami bertemu dengan perangkat desa, pemuka adat dan lain-lain. Permintaan desa seperti ini, masyarakat seperti ini, kami ajukan seperti ini, kalau cocok kita akan ini. Nah, dalam sekarang ini kita masih dalam tahap pendesainan desa. Jadi BOHOP kami menyadari harus ada revitalisasi dari desa itu karena ada potensinya. Oke. Bu Miranti, Bu Siti, kita sudah ada di penghujung waktu, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin saya ingin ajukan kepada Ibu berdua soal kerjasama. Fakultas ini tidak bisa berkembang sendiri, tapi dia butuh kawan. Kerjasama dengan fakultas lain, dengan universitas lain,
baik di dalam maupun di luar negeri. Networkingnya mesti dibuka. Apa rencana Ibu Miranti Dekan FKIP untuk membangun kerjasama dalam peningkatan kualitas fakultas ini? Ya Pak, jadi tadi saya sebutkan bahwa 2020-2024 ini menjadi teaching faculty, pusat dari pendidikan yang mengutamakan kelokalan. Jadi memang bagaimana mungkin kita memperkenalkan diri kita tanpa membawa orang lain datang ke rumah. Ya. Jadi seluruh komponen mulai dari mitra sekolah, studi atau universitas di mana saja. Bahkan yang tadi barusan saya bicarakan adalah media. Itu hal penting, semua komponen yang memang harus diberdayakan kami akan undang ke FKIP Pak. Ya. Iya. Baik. Bu Siti, yang sedang dirintis kerjasama pertanian sekarang dengan mana? Yang jelas Mak, misi baru daripada Fakultas Pertanian itu membangun jejaring kerjasama networking dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, stakeholder ya, instansi pemerintah, swasta. Tentulah di sini kan ada juga untuk implementasi, terutama tidak hanya jumlah, kualitas implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi Fakultas Pertanian tentulah selain sudah ada juga yang dulu cuma meningkatkan implementasi dalam jejaring kerjasama, ya apalagi sekarang untuk implementasi program pemerintah Kemendikbudristek Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Harus ada jejaring yang lebih banyak lagi Pak. Kalau enggak ketinggalan. Mahasiswa kita memilih berapa skimnya tuh kan, 20 berapa macam skim MBKM itu. Mereka memilih ke Jawa Timur, ada antar pulau, nggak boleh Sumatera. Kalau nggak ada kerjasama, dasarnya kerjasama itu kalau nggak ada kerjasama, mahasiswa kita nggak bisa ke sana. Sekarang yang jadi MBKM berapa mahasiswa? Untuk pertanian itu ada forum komunikasi perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi kemarin ikut banyak 100 lebih, harus online itu tuh ya Pak. Jadi karena ada dasar itu kami mahasiswa kemana-mana bisa. Selain itu magang di perusahaan. Kan sekarang kalau kurikulum di pertanian itu 20 SKS di mana boleh perusahaan Indonesia mengajar, pertukaran Nusantara ya boleh mereka pilih, minimal 20 bisa konversi. Jadi harus kuat. Kemudian internasional juga profesi, organisasi profesi. Kemarin kan kami ke Turki dengan Pak Upi dan Pak Ujang Paman dengan Bu Siska Ketua Prodi itu ke Turki ya, dalam rangka untuk meningkatkan keakraban, apakah nanti exchange lecturer, kemudian apakah penelitian ya, SAFE. Jadi semua pertanian itu masuk anggota SAFE, tidak hanya seperti Pak UP yang ikut dalam komitenya ya. Jadi Sustainable Agriculture, Food dan Energy. Itulah kami untuk membina, memperbarui networking kerja apa yang akan dibangun ya. Nanti 2023 rencananya di Thailand, Chiang Mai. Itu Pak. Saya ingin Ibu Siti sampaikan closing statement untuk mahasiswa dan juga untuk calon mahasiswa terkait dengan Fakultas Pertanian ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk mahasiswa khususnya? Semuanya. Mahasiswa atau segenap sivitas akademik? Ya, segenap aktivitas harus mempunyai semangat berikhtiar maksimal untuk menunjukkan visi dan misi dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Ya. Tentu nanti akan mendukung, mensupport terwujudnya visi misi UIR yang bisa berkelas dunia dan berbasis iman dan takwa. Oleh sebab itulah, selain kita mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga berbasis iman dan takwa. Jadi jujur, tanggung jawab, ikhtiar maksimal, doa. Segenap saya bisa membaca Al-Quran, menulis Al-Quran. Jadi kalau sekarang mahasiswa mau ujian, kompre harus membaca. Walaupun banyak ternyata Pak yang asal saja ya, tidak ada berapa orang yang bagus. Jadi tentulah kita harus ke mahasiswa, kalian harus berusaha maksimal belajar. Apalagi sekarang kan agak rada-rada malas mahasiswa karena pengaruh COVID.
online. Covid juga, Nah, jadi pengaruh kalian handphone kalau juga. tidak serius, sama-sama kita. Kalian membantu dengan nilai yang baik, tamat tepat waktu. Nanti kan nilai bagus, tamat tepat waktu, itulah yang kurang kemarin. Di kami yang kurang harus diupload, mahasiswa belum tamat tepat waktu. IP-nya masih berapa persen yang di atas 3. Nah, oleh sebab itu sama-sama kita, kalian menyenangkan dosen dengan nilai yang bagus. Itulah. Jadi selain untuk keluarga, untuk kami sebagai guru dan sebagai untuk mengharumkan alma mater, baik fakultas atau UIR secara umum. Baik. Harumkanlah nama alma mater ini. Baik. Tidak harus bekerja, jadi karyawan, jadi tapi boleh menjadi agripreneur sukses. Terima kasih Ibu Dekan. Nah, sekarang saya minta Ibu Miranti memberikan closing statement. Panjang boleh? Boleh? Kalau satu kata. Kasih waktu 1 jam. Negara maju pasti akan melihat sesuatu hal dari segi pendidikan. Iya. Jikapun terjadi bencana, maka yang ditanya awal adalah berapa orang guru yang tinggal. Begitulah pentingnya pendidikan. 2023 dengan 100 dosen bergelar doktor dengan 10 program studi, 5 gedung. Di bulan Juni 2023 adalah bulan yang akan menjadi puncak pembuktian bahwa kebersamaan FKIP sudah di ujung untuk diimplementasikan. Jadi kami selalu punya moto, Pak, FKIP UIR bersama. Bersama itu rapatkan SAF. Bukan mahasiswa Safriyadi ya. Mahasiswa, alumni, dosen, mitra, dan lainnya maju. Udah rapi SAF, Pak, baru kita maju bersama, bukan maju sendiri-sendiri. Dan terakhir, mendunia. Kami FKIP UIR mendukung penuh visi UIR 2041 World Class University dengan sudah melakukan pembuktian-pembuktian melalui kegiatan-kegiatan FKIP UIR. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Siti Zahra. Terima kasih juga Ibu Dr. Miranti. Sama-sama, Pak. Sahabat UIR, demikian ngobrol lepas kita dengan 2 dekan perempuan di Universitas Islam Riau yang notabene adalah orang-orang hebat. Dan hari ini di pundak mereka ada harapan yang lebih besar, baik di Fakultas Pertanian maupun di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kita doakan 2 dekan ini sukses menjalankan tugas. Kita berharap Universitas Islam Riau terus maju, berkembang menjadi universitas berkelas dunia. Kita bertemu kembali dalam program podcast yang lain dengan narasumber yang berbeda dan tema yang tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.